Saat ini pramugari tampak panik dan ia menyadari para pembajak sudah merubah rute penerbangan dan juga sudah menghancurkan sistem autopilot. Karena tidak ada hal lain yang bisa pramugari lakukan, pramugari pun bersimpul lemas tak berdaya di lantai dan ia merasa putus asa. Pramugara yang juga menyadari ini, ia lalu mencoba mencari solusi lainnya dengan mencari tahu apakah ada seseorang yang bisa menerbangkan pesawat. Namun Cui yang tahu niat pramugara, ia berkata ini adalah penerbangan luar negeri, jadi bagaimana mungkin ada orang yang bisa menerbangkan pesawat. Mendengar Cui, raut wajah pramugara tampak suram dan ia bergumam, jadi apa yang bisa dilakukan saat ini? Apakah hanya melihat dan tidak melakukan apa-apa? Di sisi lain, Kang Yilun saat ini menunjuk Cui dan ia memprovokasi. Ini semua salah Cui. Andai Cui tidak melawan pembajak, mereka pasti bisa mendarat dengan selamat. Hulai dan Ko Fei Fei yang mendengar Kang Yilun yang seakan menyalahkan Cui, keduanya pun jadi marah dan spontan mengucapkan kata-kata makian kepada Kang Yilun. Kang Yilun tampak terpojok mendengar makian Hulai dan Ko Fei Fei dan dirinya tidak tahu harus membalas seperti apa. Cui sendiri yang melihat perdebatan dari semua orang, ia menyuruh semuanya untuk tenang dan Cui berkata dirinya akan mencoba untuk menerbangkan pesawat. Pramugara pun lalu memberitahu Cui, menerbangkan pesawat tidak seperti mengendarai mobil dan butuh waktu lama untuk bisa terbiasa menerbangkan pesawat. Namun di tengah percakapan antara Cui dan pramugara, tiba-tiba saat ini pesawat bergetar dan ini membuat Cui dan pramugara kehilangan keseimbangan. Dan terlihat dari luar pesawat, sepertinya pesawat dalam keadaan terbang rendah ke arah perkotaan yang terdapat banyak sekali bangunan bertingkat. Sadar akan hal ini, pramugari kemudian mencoba untuk menenangkan semua penumpang dan ia akan menyerahkan sisanya ke Cui. Cui sendiri yang saat ini sudah mengeluarkan fulu miliknya. Cui berniat membuat sebuah jimat dan Cui ingin memakai jimat ini untuk menerbangkan pesawat. Semua orang tampak marah ketika tahu apa yang akan Cui lakukan dan mereka bertanya apakah Cui ingin membuat mereka cepat lenyap dengan menggunakan jimat ini. Cui tidak peduli dengan kemarahan semua orang dan Cui saat ini tengah memfokuskan pikirannya dalam pembuatan jimat penerbang pesawat. Di dalam benak Cui sendiri tidak ingin mati sia-sia hanya karena kecelakaan pesawat dan ini sangatlah memalukan bagi Cui yang sebelumnya seorang dewa. Adegan berikutnya, setelah jimat yang telah Cui buat selesai, Cui pun lalu menempelkan jimat buatannya ke ruang kendali pesawat. Dan Cui kemudian menyatukan kedua telapak tangannya seperti membuat teknik ninja dan Cui bermaksud untuk mengaktifkan jimat buatannya. Sementara saat ini, terlihat pesawat sudah semakin terbang mendekati bangunan bertingkat di perkotaan dan tidak diragukan lagi pesawat akan mengalami kecelakaan. Di dalam pesawat, semua orang tampak panik menghadapi situasi semacam ini, terutama Kang Yilun. Entah dari mana, karena takut, ia pun memeluk seorang emak-emak. Namun berbeda dari apa yang ditakutkan semua orang, anehnya pesawat tidak lagi menghujam ke arah deretan bangunan. Karena saat ini tiba-tiba pesawat melakukan manuver. Dan karena manuver ini, semua orang di dalam badan pesawat terkena efek gaya kelembaman fisika yang membuat mereka merasakan tekanan ke salah satu arah. Adegan selanjutnya, beberapa saat kemudian, setelah pesawat kembali stabil, semua orang tampak terkejut dan tidak mengira mereka masih bisa selamat. Cui sendiri membenarkan hal ini dan berkata pesawat sudah terkendali dan mereka semua bisa terbang dengan aman dan nantinya bisa mendarat dengan selamat. Kang Yilun yang mengetahui dirinya bisa selamat, ia pun tampak senang dan Kang Yilun kemudian entah dari mana memeluk emak-emak lagi yang tiba-tiba muncul. Namun setelah memikirkannya lagi, Kang Yilun menjadi bingung. Siapakah emak-emak ini? Kenapa dirinya bisa memeluk emak-emak ini? Akan tetapi nasi sudah menjadi bubur dan sudah terlambat bagi Kang Yilun untuk bisa lepas dari cengkraman emak-emak ini. Dan alhasil Kang Yilun hanya bisa berteriak minta tolong. Adegan pun berlanjut. Saat ini semua murid Cui mengerumuni Cui
dan mereka semua sangat kagum dengan kemampuan Jui yang bisa menerbangkan pesawat. Jui sendiri risih dengan kerumunan para muridnya ini, dan dengan kesal Jui menyuruh para muridnya untuk diam. Jika tidak, Jui akan memberi mereka tugas PR. Pramugari pun kemudian datang dan ia bertanya kepada para murid Jui, apakah pria yang mampu menerbangkan pesawat ini berasal dari sekolah penerbangan. Mendengar pertanyaan, para murid Jui pun menjawab, Jui bukanlah guru dari sekolah penerbangan, melainkan guru biasa yang mengajar sastra, olahraga, dan bahasa Inggris. Sontak, pramugari yang mendengar jawaban para murid Jui seperti ini, ia pun menjadi bingung dan tidak mengerti maksud mereka mengatakan ini. Adegan pun kemudian berganti dan malam pun tiba. Saat ini di sebuah bangunan hotel. Setelah adegan di pesawat selesai, Jui yang telah sampai di hotel, ia memikirkan kembali pembajakan sebelumnya dan ia merasa pembajakan ini tidaklah sederhana. Karena menurutnya ini bukan hanya kasus pembajakan, melainkan ini juga berkaitan dengan kasus terorisme. Dan sepertinya dalang dibalik ini adalah seorang master. Tapi masalahnya di sini, kasus terorisme dengan melibatkan banyak nyawa di pesawat. Ini jelas bukanlah sesuatu yang bahkan Grandmaster bisa lakukan. Memikirkan ini, Jui kemudian memikirkan kemungkinan lainnya. Mungkinkah dalang dibalik insiden ini adalah seorang seniman bela diri di atas tingkat Grandmaster? Jika memang ini benar, maka bagi Jui ini adalah masalah besar. Karena dengan kekuatan kultivasi Jui saat ini, akan sulit bagi Jui untuk mampu melawannya. Namun saat ini, di tengah kegelisahan di hati Jui, saat ini tiba-tiba ponsel Jui berdering dan ini membuat Jui terbangun dari kegelisahannya. Jui kemudian mengambil ponselnya dan Jui melihat orang yang menghubunginya adalah Jiang Kun. Jui lalu bertanya kepada Jiang Kun, ada apa Jiang Kun yang tidak biasanya, tapi saat ini tiba-tiba menghubungi dirinya. Di sisi lain, Jiang Kun yang menghubungi Jui. Jiang Kun menjawab, ia saat ini ada di Pulau Qiaomi dan ia yang tahu Jui ada di Pulau Qiaomi. Ia ingin mengajak Jui ketemuan. Jui sendiri tidak ada masalah dengan ajakan dari Jiang Kun dan setelah mendiskusikan satu sama lain, Jui dan Jiang Kun sepakat akan ketemuan besok malam. Adegan berlanjut. Seusai Jiang Kun mengakhiri pembicaraannya dengan Jui, Jiang Kun pun merenung. Ia tidak mengira Jui ini mampu mengalahkan seorang Grandmaster. Namun di tengah renungan Jiang Kun, tiba-tiba saat ini sekretaris Jiang Kun datang. Dan sekretaris ini datang membawakan berkas laporan kepada Jiang Kun. Jiang Kun pun menerima laporan ini. Tapi saat ini di benak Jiang Kun sendiri, Jiang Kun masih memikirkan tentang pertemuannya yang akan datang dengan Jui. Dan kembali ke Jui, Jui sendiri saat ini ia juga tengah merenung. Dan Jui merenungkan rencana kedepannya yang akan ia lakukan di Pulau Qiaomi ini. Akan tetapi, Jui yang tengah merenung, Jui saat ini tiba-tiba mendengar pintu masuk kamarnya diketuk oleh seseorang. Dan tampaknya ada seseorang yang datang. Orang yang datang ternyata adalah Hulai dan lainnya. Dan mereka datang membawa sebuah tiket untuk acara pesta yang akan diadakan di kapal pesiar. Gu Feifei lalu memberikan tiket yang ia bawa kepada Jui. Dan ia beserta lainnya ingin mengajak Jui ikut juga ke acara pesta di kapal pesiar ini. Jui sendiri yang mendengar ajakan para muridnya. Jui tampak ragu dan Jui menolak ajakan ini, berkata dirinya tidak bisa ikut. Namun para murid Jui tidak peduli dengan penolakan Jui dan dengan tampang kesal, mereka tetap memaksa Jui untuk ikut. Adegan pun kemudian berganti dan keesokan harinya, saat ini di sebuah pesisir lautan, tampak sebuah kapal pesiar tengah berlayar. Hari ini adalah hari di mana pesta diadakan. Dan Jui yang sebelumnya dipaksa oleh para muridnya, akhirnya Jui ikut. Meski di dalam hatinya sendiri, Jui merasa enggan. Dan saat ini di kapal pesiar ini terdapat beberapa model wanita yang tampak menggunakan pakaian kurang bahan. Hulai dan Makin yang melihat pesona keindahan ini, keduanya pun auto berfantasi liar dan terpesona akan keindahan makhluk ciptaan autor yang satu ini. Akan tetapi, Jui yang melihat kelakuan Hulai dan Makin, Jui pun jadi marah dan langsung menampol kedua muridnya ini. Adegan berlanjut. Saat ini Gu Feifei menunjuk ke satu arah dan ia mengajak semuanya untuk segera masuk dan melihat seperti apa pesta yang ada di kapal pesiar ini. Jui tampak merenung sejenak melihat akses masuk dari pesta ini
dan Cui merasa pesta di kapal pesiar ini tidaklah sederhana. Benar apa yang dipikirkan Cui, karena saat ini sebelum bisa masuk, tampak pelayan menghadang, berkata tiket yang mereka bawa tidak bisa dipakai untuk memasuki pesta. Mengetahui fakta yang ada, Hulai dan Makin jadi sedikit terkejut, dan ini adalah pengalaman pertama bagi mereka menjumpai hal ini. Terlebih lagi ini bukanlah kota Jiujiang. Namun saat ini, di saat para murid Cui yang tidak bisa masuk ke dalam pesta, tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara seseorang yang datang. Orang yang datang adalah Kang Yilun, dan Kang Yilun kemudian menawarkan diri untuk membantu para murid Cui agar bisa masuk ke dalam pesta. Dan Kang Yilun ini setelah ia menawarkan niat baiknya ini, ia tanpa tahu malu lalu mencium tangan Wang Ling sembari mengundang Wang Ling masuk industri hiburan. Tentu Cui yang melihat kelakuan Kang Yilun, Cui sontak menampol punggung Kang Yilun, dan Cui sendiri tidak marah, melainkan malah menerima tawaran Kang Yilun. Kang Yilun awalnya tidak marah dengan apa yang dilakukan Cui kepadanya, dan Kang Yilun lalu mengajak semuanya untuk segera masuk ke dalam. Akan tetapi setelah melangkah beberapa langkah, di hati Kang Yilun merasa dendam, dan Kang Yilun berniat balas dendam akan perbuatan Cui kepadanya. Adegan berlanjut, beberapa saat kemudian Kang Yilun dan lainnya akhirnya telah sampai di ruang pesta, dan terlihat banyak sekali orang kelas atas yang sudah datang. Salah satunya adalah seorang artis ternama bernama Wang Fei'er, dan artis ini membuat Gu Feifei dan Wang Ling terpana saat melihatnya. Di sisi lain, Hulai tampak sedikit murung. Pasalnya, ia juga adalah orang kelas atas di kota Jiujiang, tapi saat berada di sini, ia merasa seperti orang desa yang berjalan di kota. Makin yang melihat Hulai murung, ia pun berusaha menyemangati Hulai dan berkata untuk tidak perlu murung, karena di pesta ini ia bisa melihat sesuatu yang baru. Namun berbeda dari lainnya, saat Kang Yilun melihat ini, ia tampak tersenyum sinis, berpikir Cui dan para muridnya ini hanyalah orang miskin yang tidak pernah melihat dunia. Setelah memikirkan ini, Kang Yilun lalu melihat ke arah Wang Ling, dan ia memikirkan niat jahat di hatinya. Bagaimanapun caranya, ia harus mendapatkan Wang Ling ini. Kang Yilun kemudian berkata, orang yang baru datang saat ini masihlah permulaan, dan nantinya para sultan tajir konglomerat juga akan datang di pesta kali ini. Namun di saat Kang Yilun dengan bangganya menjelaskan apa yang ia tahu, saat ini seorang wanita tiba-tiba tampak terkejut melihat seseorang datang. Orang yang datang ini ternyata adalah Yang Ling, dan Yang Ling ini datang dengan penampilan yang bisa kalian nilai sendiri, seperti dari segi pakaian yang ia pakai. Akan tetapi berbeda dari yang kalian pikirkan tentang Yang Ling ini, justru semua orang yang melihat Yang Ling datang, mereka tampak terpesona dengan Yang Ling. Begitu pula dengan Gu Feifei yang juga melihat Yang Ling. Ia tidak bisa memungkiri, meski Yang Ling terkesan liar, tapi Yang Ling memanglah cantik. Dan untuk Cui sendiri, meski ia juga tahu Yang Ling ada di pesta ini, Cui sepertinya tidak terlalu peduli dengan ini, dan Cui masih sibuk dengan minumannya. Dan saat ini Yang Ling yang baru saja datang, ia kebetulan juga melihat Cui, dan ia langsung mengarahkan pandangannya ke arah Cui. Namun Kang Yilun yang melihat ini, ia tampaknya salah paham akan hal ini dan menganggap Yang Ling ini mengarahkan pandangannya ke arah dirinya. Terlebih lagi, Kang Yilun juga melihat Yang Ling perlahan berjalan ke arah dirinya, dan karena ini spontan Kang Yilun jadi narsis, berpikir apakah Yang Ling ini menyukainya. Gu Feifei yang juga melihat situasi ini, ia juga berpikir apakah mungkin Yang Ling tertarik dengan Kang Yilun. Tapi untuk Wang Ling, ia merasa sepertinya ini tidak mungkin, karena adegan berikutnya terbukti Yang Ling bukannya melangkah menghampiri Kang Yilun, melainkan Yang Ling terlihat melangkah melewati Kang Yilun. Cui yang dari awal sadar Yang Ling sebenarnya menuju ke arahnya, Cui kemudian berkata dengan basa-basi, ia senang bertemu dengan artis terkenal lagi. Yang Ling sendiri tidak terlalu menanggapi ucapan basa-basi dari Cui, melainkan Yang Ling berkata, ia tidak mengira Cui akan berada di pesta ini. Balasan dari ucapan Yang Ling adalah senyuman sinis di bibir Cui, dan Cui bertanya apakah Yang Ling peduli tentang di mana dirinya harus berada. Yang Ling pun tidak mau kalah dengan ucapan Cui, dan Yang Ling berkata ia hanya kasihan dengan Cui, dan ia berpikir Cui datang ke sini karena Cui ingin mengejar dirinya.
Sementara itu, Kang Yilun yang melihat perdebatan di antara Jui dan Yang Ling. Ia rasa Yang Ling ini punya konflik dengan Jui, dan ini adalah hal bagus bagi Kang Yilun. Setelah memikirkan ini, Kang Yilun lalu berteriak ke arah penjaga, dan Kang Yilun menyuruh penjaga untuk segera datang. Beberapa saat kemudian, setelah penjaga datang, Kang Yilun langsung menunjuk Jui dan menyuruh penjaga untuk mengusir Jui karena Jui tidak memiliki tiket masuk. Jui yang mendengar Kang Yilun, Jui pun akhirnya mengerti tentang konspirasi yang telah Kang Yilun buat untuk dirinya. Begitu pula dengan Go Fei yang juga sadar akan konspirasi dari Kang Yilun. Ia pun jadi marah dan bertanya, bukanlah Kang Yilun sendiri yang membawa mereka masuk. Namun Kang Yilun membantah ucapan Go Fei dan ia tidak mengenal mereka sama sekali. Dan ia segera menyuruh penjaga untuk cepat mengusir Jui dan para muridnya. Mendapat perintah, para penjaga pun langsung melaksanakan perintah dan mereka menyarankan Jui untuk segera pergi dari pesta ini. Kang Yilun saat ini menghampiri Yang Ling dan Kang Yilun bertanya kepada Yang Ling, apakah Jui ini adalah teman Yang Ling? Yang Ling hanya tersenyum saat mendengar pertanyaan dan ia dengan nada merendahkan menjawab, Jui bukanlah temannya dan ia tidak punya teman miskin seperti Jui. Bulai yang mendengar ucapan merendahkan dari Yang Ling, ia pun tampak marah dan ia menilai Yang Ling ini memiliki karakter yang sangat buruk. Jui sendiri tidak terlalu peduli dengan ucapan Yang Ling karena meski ia tidak punya teman artis seperti Yang Ling, tapi ia punya teman artis yang lebih baik dari Yang Ling. Akan tetapi ucapan Jui kali ini hanya dianggap candaan oleh Makin dan Hulai. Dan apakah mungkin guru mereka memiliki teman artis yang lebih baik dari Yang Ling? Sementara Jui dan para muridnya saling berbicara, saat ini penjaga yang melihatnya, ia pun jadi marah dan ia menyuruh Jui untuk pergi. Jika tidak, ia akan memukul Jui. Dan saat ini keributan di sisi Jui sudah menyebar dan semua orang mengalihkan perhatian mereka ke keributan ini. Dan mereka penasaran apa yang terjadi. Namun di saat para penjaga hendak membawa Jui dan para muridnya pergi, tiba-tiba saat ini terdengar suara seseorang yang menyuruh penjaga untuk melepaskan Jui. Suara ini berasal dari Jian Yanji, artis terkenal yang pernah Jui temui sebelumnya. Dan Jian Yanji yang baru datang, dia mengatakan Jui adalah temannya. Sontak, Kang Yilun yang mendengar Jian Yanji, ia jadi terkejut karena ia tahu seberapa terkenalnya Jian Yanji. Jadi bagaimana mungkin Jian Yanji berteman dengan Jui? Jian Yanji tidak peduli akan keterkejutan dari Kang Yilun dan semua orang. Dan Jian Yanji tampak melambaikan tangannya dan tersenyum manis menyapa ke arah Jui. Jui sendiri membalas sapaan Jian Yanji dan Jui kemudian memperkenalkan para muridnya. Dan ia juga berkata, para muridnya ini adalah penggemar Jian Yanji. Bulai dan lainnya pun tampak terpesona dengan Jian Yanji. Dan mereka tidak pernah terpikirkan sebelumnya guru mereka memiliki teman artis sekelas Jian Yanji. Namun saat ini, di saat Jui dan Jian Yanji tengah berbincang bersama, keduanya tiba-tiba menoleh ke satu arah karena mereka mendengar suara seseorang. Suara ini berasal dari Yang Ling dan Yang Ling penasaran. Ia lalu bertanya kepada Jian Yanji, apa hubungan Jian Yanji dengan Jui? Di dalam benak Yang Ling sendiri, ia memikirkan hubungan apa lagi yang bisa dimiliki oleh seorang wanita dan seorang laki-laki selain hubungan kekasih. Semua orang yang juga melihat ini, mereka pun saling menggosip, tidak mengira Jian Yanji memiliki selera rendah dan memilih pria miskin seperti Jui. Dan saat ini respon Jian Yanji dengan pertanyaan Yang Ling, ia hanya menjawab ia memiliki hubungan kerjasama dengan Jui dan ia juga sangat mengagumi Jui. Yang Ling pun menjadi penasaran dengan jawaban Jian Yanji dan Yang Ling kemudian bertanya lagi, kerjasama macam apa yang dimiliki Jian Yanji dan Jui? Kali ini Jian Yanji tampak tersenyum ringan mendengar pertanyaan Yang Ling dan Jian Yanji hendak menjawab pertanyaan Yang Ling. Namun sebelum Jian Yanji menjawab, tiba-tiba Jui berkata, kerjasama miliknya adalah rahasia dan kerjasama dirinya dan Jian Yanji tidak ada hubungannya dengan Yang Ling. Yang Ling sendiri tidak marah mendengar ucapan Jui dan Yang Ling hanya mengingatkan Jian Yanji, meski Jui terlihat seperti orang baik, belum tentu Jui juga baik. Mendengar Yang Ling, Jian Yanji tidak sepemikiran dengan Yang Ling dan ia membalas, mungkin saja Yang Ling dari awal telah salah menilai Jui. Artikan berikutnya, karena tidak ada lagi yang bisa dikatakan Yang Ling untuk Jian Yanji, Yang Ling pun ingin pergi.
Tapi sebelum pergi, Yang Ling menoleh ke arah Cui. Jian Jianyi yang melihat Yang Ling pergi, ia tampak penasaran, dan Jian Jianyi yang juga sebagai wanita, Jian Jianyi merasa Yang Ling ini sedikit cemburu kepada Cui. Akan tetapi Cui sendiri menyangkal, berkata Yang Ling bukannya cemburu, melainkan Yang Ling tidak rela dirinya bahagia karena dirinya adalah mantan pacar Yang Ling. Sontak para murid Cui dan Jian Jianyi yang mendengar ucapan Cui, mereka pun menjadi terkejut dan mereka tidak mengira Yang Ling adalah mantan pacar Cui. Hulai sendiri yang juga mengetahui fakta ini, ia jadi sedikit penasaran dan ia bertanya kepada Cui, apakah Cui pernah melakukan adegan tertentu dengan Yang Ling. Namun sesaat Hulai menanyakan ini, balasan dari pertanyaan Hulai ini adalah tampolan Cui di wajah Hulai. Jian Jianyi yang melihat ini, ia tampak tersenyum dan tak kuasa menahan tawa, dan Jian Jianyi berkata, hubungan Cui dan para muridnya sungguh harmonis sekali. Tapi apakah ini masih bisa disebut harmonis? Pasalnya saat ini melihat tampang Hulai tampak babak belur seperti maling yang tengah dihakimi massa. Jian Jianyi sendiri tidak berniat memperpanjang akan hal ini, karena Jian Jianyi kemudian memberitahu Cui film yang ia perankan akan segera dirilis. Cui hanya menanggapi secara datar dengan informasi dari Jian Jianyi ini, dan Cui berkata sepertinya Jian Jianyi ini sedikit percaya diri dengan film miliknya. Tentu Jian Jianyi sangat percaya diri karena film miliknya akan rilis bertepatan dengan film milik Yang Ling, dan ini akan jadi kompetisi di antara Jian Jianyi dan Yang Ling. Setelah mendengar penjelasan Jian Jianyi, Cui juga merasa senang akan hal ini dan ia bersulang agar film milik Jian Jianyi dapat menang dalam kompetisi ini. Jian Jianyi sendiri berterima kasih atas dukungan dari Cui, dan Jian Jianyi berharap film miliknya kali ini juga mampu mendapatkan penjualan tinggi di bioskop. Sementara itu, di sisi lain, Yang Ling yang melihat keakraban Cui dengan Jian Jianyi, ia tampak sedikit kesal dan di dalam hatinya ia memikirkan niat jahat. Dan saat ini, di saat Yang Ling tengah memikirkan niat jahatnya, saat ini tiba-tiba terlihat seseorang datang dan berjalan ke area pesta berlangsung. Yang Ling yang melihat orang yang datang, ia pun kemudian tersenyum sinis dan ia berpikir sepertinya pembalasannya akan datang lebih cepat dari perkiraannya. Orang yang datang adalah seorang wanita bernama Sun Hailu, dan laki-laki karakter kali ini tampil mengenakan pakaian kurang bahan sehingga muncullah cahaya dewa. Semua orang yang melihat kedatangan Sun Hailu, mereka tampak terkejut dan mereka semua tahu Sun Hailu ini juga merupakan seorang artis terkenal di industri hiburan. Begitu pula dengan Jian Jianyi, ia juga sedikit terkejut saat melihat Sun Hailu, dan Jian Jianyi tidak mengira Sun Hailu juga akan datang ke pesta kali ini. Cui sendiri tidak melihat Sun Hailu datang, melainkan ia melihat raut wajah Jian Jianyi yang seakan tidak senang dengan kedatangan Sun Hailu. Dan saat ini Sun Hailu sudah sampai di hadapan Jian Jianyi, dan Sun Hailu yang sudah lama tidak bertemu dengan Jian Jianyi, ia kemudian menyapa Jian Jianyi. Jian Jianyi hanya berkata ia tidak punya apapun untuk dikatakan kepada Sun Hailu, dan Sun Hailu tidak perlu berurusan dengan dirinya. Sun Hailu tidak peduli sikap buruk Jian Jianyi kepadanya, dan sambil menepuk pundak Jian Jianyi, ia berkata Tuan Mudasi memintanya memanggil Jian Jianyi datang menemuinya. Mendengar nama Tuan Mudasi, Jian Jianyi tampak bingung, dan Jian Jianyi bertanya kepada Sun Hailu, Tuan Mudasi yang mana? Ia sendiri belum pernah dengar nama ini. Sun Hailu kemudian melanjutkan ucapannya dan berkata Tuan Mudasi yang ia maksud adalah Tuan Muda Si Bin Hong. Sontak mendengar nama Si Bin Hong, Jian Jianyi pun jadi terkejut dan ia tidak mengira Tuan Mudasi yang dimaksud adalah Si Bin Hong, si Krayiris di Pulau Qiaomi ini. Di sisi lain, Kang Yilun yang juga mendengar orang yang dimaksud adalah Si Bin Hong. Ia lalu memohon Sun Hailu agar berkenan membawanya juga menemui Si Bin Hong. Begitu pula dengan Yang Ling, sama seperti Kang Yilun, dia memohon agar Sun Hailu membawanya juga, karena ini adalah kesempatan bagus baginya untuk mendapat koneksi. Sun Hailu sendiri tidak menolak permohonan Kang Yilun dan Yang Ling, dan menurutnya keduanya ini memang populer, jadi mungkin Si Bin Hong akan senang bertemu keduanya. Dan kemudian Sun Hailu melihat Jian Jianyi dan ia bertanya lagi dengan nada menghina kepada Jian Jianyi, bagaimana tanggapan Jian Jianyi akan undangan Si Bin Hong ini.